Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa agar kegiatan hari ini diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik. Selamat bergabung, saya ucapkan kembali kepada para hadirin di webinar kali ini yang bertema Orientasi K3L, aplikasi K3L dalam beraktivitas di gedung dan lapangan. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk datang dan hadir bersama-sama berkumpul dan berdiskusi mengenai orientasi K3L di lingkungan kerja. Sebagaimana kita ketahui, K3L di lingkungan kerja sangatlah penting karena dapat mengurangi resiko cedera dan juga meminimalisir dampak pencemaran. Untuk itu, diadakannya webinar kali ini bertujuan agar kita semua selalu siap dan siaga ketika berkegiatan atau bekerja baik di lingkup gedung ataupun lapangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsa Dewi Kusuma, mahasiswa Ilmu Kelautan 2018, juga komitmen 2020-2021, yang akan menjadi moderator kegiatan webinar kali ini. Tetapi, tentunya saya tidak akan sendirian. Saya bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Kang Sena. Baik, kita akan sapa Kang Sena terlebih dahulu. Halo Kang Sena, apakah suara saya terdengar? Halo Kang Sena. Apakah suara saya terdengar? Oke, bisa terdengar. Oke, gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Kang. Baik, sebelum masuk ke acara inti webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Baik, pemateri kita kali ini adalah Kang Sena Wiratama Sumantri Eskel. Beliau saat ini tinggal di Jepara, Jawa Tengah. Dengan posisi beliau saat ini adalah HSCNS spesialis. Boleh di next. Pendidikan yang beliau sudah jalani yaitu ada SD Sukaluyu, SMPN 2 Situraja, SMA A Raisalah, dan juga beliau sedang menyelesaikan S1-nya di Universitas Pajajaran, Prodi Ilmu Kelautan. Boleh di next. Baik, di sini ada training dan certification yang telah Kang Sena lakukan, sangat banyak sekali bisa dilihat. Dan yang terbaru ini pada tahun 2018, Kang Sena mengikuti Incident Investigation Training oleh Black and Fish International, juga Vertical Rescue Evacuation Level 1 oleh Vertical Rescue Indonesia, dan juga Training of Trainer BNSP. Pada tahun 2019 juga Kang Sena mengikuti Working at Hay Technician Level 1 BNSP. Boleh ini. Ini pengalaman organisasi yang telah diikuti. Ada tahun 2016, Kang Sena mengikuti Indonesian Amateur Radio Organization atau ORARI, dan pada tahun 2017, Kang Sena juga mengikuti Basi Shooting Club atau Perbaki. Ini pengalaman pekerjaan yang telah Kang Sena lakukan, yaitu pada tahun 2011 sampai 2013, Kang Sena pernah bekerja di PT Pelopora Fonturir Kampindo sebagai Experiential Learning Facilitator. Pada tahun 2014, Kang Sena juga pernah bekerja di PT Inomata Konsultama sebagai Marine Surveyor, dan pada tahun 2014 sampai sekarang, Kang Sena bekerja di PT Satya Mitra Surya Perkasa sebagai HSNS Spesialis. Berikut juga ada proyek-proyek yang pernah Kang Sena lakukan, sangat banyak sekali ya, bisa dilihat.
Dan yang paling terbaru ini ada pada tahun 2018 sampai sekarang di Jepara, Jawa Tengah, di PT Satya Mitra Surya Perkasa. Baik. Kepada Kang Sena, apakah sudah siap untuk pematerian hari ini? Baik, apabila sudah siap, kepada Kang Sena, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kemudian ini bisa terlihat layar saya untuk moderator. Sudah full screen ya. Belum, Kang. Belum. Oh ya, sorry. Oke, sudah bisa terlihat sekarang ya? Sudah bisa, Kang. Oke, baik. Kita mulai saja teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau seminar ya dalam acara seminar ini terkait orientasi K3L. Jadi K3L yang dimaksud di sini bukan K3L Unpad yang biasa teman-teman lihat di sekitar lingkungan kita ya. Tetapi K3L di sini kepanjangan dari keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, ini kita coba aplikasikan dalam beraktivitas di gedung dan di lapangan, karena kita tahu sendiri kita sering ke lapangan juga untuk kuliah lapangan, dan kita juga ada kegiatan perkuliahan di gedung-gedung di FPIK yang kita punya begitu. Oke. Kemudian nah ini pengertian daripada K3L sendiri. Jadi jangan sampai kita salah ya. Jadi kalau K3L yang kita tahu sekarang itu kan lebih ke kebersihan yang seperti kita lihat di sekitar lingkungan Unpad begitu. Nah, tetapi K3L yang saya maksud di sini yang akan kita sharing di sini adalah keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, itu kepanjangannya. Nah, jadi K3L ini merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, pencemaran lingkungan, dan juga penyakit akibat kerja. Nah, sehingga ini memang suatu cabang ilmu gitu. Dan di beberapa universitas di Indonesia juga sudah banyak kesini-kesini ya jurusan terkait K3 ini gitu ya. Ya biasanya di Fakultas Kesmas Kesehatan Masyarakat gitu. Di situ ada. Nah, kemudian tujuan orientasi K3L ini untuk apa sih gitu tujuannya, kenapa saya harus ikut ini? Jadi yang pertama itu adalah hak sivitas akademika sebenarnya. Jadi kaitannya kalau di sini ya hak sivitas akademika itu dari mulai karyawan kampus, kemudian sampai dengan mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, ini merupakan hak untuk mendapatkan informasi tentang bahaya dan resiko pada aktivitas kampus sehingga menjadi sadar dan peduli terhadap keselamatan dan kesehatan diri sendiri, orang lain, serta lingkungan. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah kewajiban instansi. Jadi dalam hal ini FPIK Unpad ini mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi terkait bahaya dan risiko tersebut dengan tujuan untuk melindungi seluruh sivitas akademikanya. Semua orang yang beraktivitas di lingkungan kampus ataupun di luar kampus dari bahaya yang mungkin timbul seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi dan mencegah resiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, meningkatkan kompetensi dalam hal K3L gitu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah di dunia kerja itu otomatis kompetensi dalam hal K3L ini sangat dibutuhkan gitu ya. Apalagi sekarang pengalaman saya di perusahaan
perusahaan tidak akan bisa ikut tender kalau tidak punya kompetensi dalam hal K3L. Jadi yang pertama itu aspek K3L-nya dulu gitu. Baru kalau misalkan aspek K3L-nya lolos, baru bisa langsung ikut ke tahapan tender selanjutnya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan budaya K3L untuk mendorong produktivitas dan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Nah, terkait hal ini sangat saya rasakan juga nanti buat teman-teman juga kalau sudah di dunia kerja. Kebetulan saya gabung juga dari rekan-rekan kita dari Amerika, dari Filipina, dari India, dari Indonesianya juga gitu. Di sana memang negara-negara seperti Amerika terutama ya, Filipina, Jepang, itu mereka dalam hal K3L, jadi orangnya itu sudah berbudaya seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi kadang saya miris juga sih lihat orang kita sendiri yang masih mengabaikan keselamatannya seperti itu. Dan ini memang ujung-ujungnya akan terlihat seperti tidak kompeten gitu orang-orang yang lebih ke mengabaikan hal tersebut gitu. Oke. Nah, kenapa pertanyaannya adalah kenapa Anda perlu mengikuti orientasi K3L? Kenapa semua sivitas akademika ya itu harus mengikuti orientasi K3L? Nah, teman-teman pasti pernah ikut ini gitu ya. Ketika praktek di lapangan terutama, pasti anak lautan terutama ini pasti pernah dan akan mungkin ya, pernah dan akan terus sampai semester akhir ini naik perahu seperti ini. Ini waktu field trip terakhir saya ya, dulu tahun berapa lupa juga. Nah ini kemudian yang gambar sebelah kanan ini ketika praktikum transek kuadrat kalau nggak salah ya, di pesisir aja gitu. Nah kalau teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa resiko. Yang pertama mesin perahu mati, terus kemudian resiko dari mesin perahu mati. Jadi kalau perahu mati di tengah-tengah terus kena gelombang, dia bisa tumpah gitu ya, bisa terbalik seperti itu. Kemudian gangguan pendengaran. Nah ini saya sangat alami sekali, teman-teman juga mungkin. Nah kebanyakan kita pakai perahu-perahu yang seperti ini ya. Jadi yang pelayaran rakyat disebutnya kalau nggak salah. Jadi ini mesinnya sangat berisik sekali gitu, sangat berisik sekali. Nah ini bisa terjadi gangguan pendengaran di situ. Apalagi paparannya intens gitu ya. Kemudian bisa juga tenggelam karena bocor dan lain sebagainya. Lalu pencemaran lingkungan juga dari aktivitas yang kita lakukan. Lalu perahu bocor tadi disebutkan, kemudian bisa karam juga, menabrak karang dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk di aktivitas ketika praktikumnya sendiri, ini ada beberapa potensi juga. Yang pertama kita bisa tenggelam, terus kemudian kita bisa hanyut terbawa arus, ada potensi dari ikan hiu juga gitu kan. Kemudian ada material tajam seperti terumbu karang seperti itu. Lalu kita bisa menyebabkan juga kerusakan lingkungan terhadap aktivitas yang kita lakukan di sini. Itu kita anak lautan tetapi justru kita yang merusak terumbu karang itu sendiri gitu karena aktivitas kita. Itu pernah saya saksikan dulu ya. Kemudian ada bahaya dari stonefish juga. Rekan saya juga dulu pernah ada yang kena stonefish. Itu katanya sangat-sangat menyakitkan gitu ya. Nah kemudian ada yang pernah kena bulu babi juga, itu juga sangat menyakitkan gitu ya. Nah dan saya juga pernah punya pengalaman hampir mati, kurang lebih seperti itu. Ketika di laut waktu itu kita di Pulau Biawak, kemudian karena saya terlalu over gitu ya sama teman-teman aktivitasnya gitu ya ketika snorkeling sambil diving, ada yang diving, ada snorkeling di situ, sehingga akhirnya keselak air laut tuh. Kalau udah keselak otomatis paru-paru kita akan mencoba mengeluarkan itu, dan ketika mengeluarkan itu akan terisap lagi gitu. Nah itu hampir di situ. Untungnya, nah ini masih untung gitu ya. Di situ ada benda yang mengambang, akhirnya saya bisa menjangkau itu. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi kedepannya jangan sampai hal-hal seperti ini menimpa teman-teman semua, terutama ketika di lapangan. Karena kalau ini sudah terjadi, ya kita bisa kehilangan nyawa, kita bisa cedera, dan
nama baik fakultas juga akan terbawa seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan langkah awal untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dari aktivitas yang kita lakukan. Jadi ini hanya langkah awal aja. Nanti langkah selanjutnya ada banyak pengendaliannya sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, dan harapannya dari situ kita bisa mencegah atau mengurangi resiko kecelakaan dan kerugian yang mungkin akan terjadi gitu. Kalau kita sudah ikut orientasi ini, kita dikasih tahu nih caranya praktikum yang aman itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita mengimplementasikan hal tersebut dan harapannya itu bisa mengurangi resiko kecelakaan tersebut gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya. Oke. Dan ini secara prinsip ya, teman-teman. Jadi secara prinsip setiap pekerjaan itu bisa dilakukan dengan selamat. Pekerjaan apapun itu. Jadi setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kemudian yang kedua, setiap kecelakaan pasti ada sebabnya. Apapun kecelakaannya pasti ada sebabnya. Dan penyebab kecelakaan itu harus dicegah atau ditiadakan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah upaya untuk menghilangkan penyebab kecelakaan dalam aktivitas kita ya, di lingkungan perkuliahan ataupun di lapangan begitu. Nah, jadi ini kalau saya gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, ini di sini ada contoh kecelakaan orang tertimpa material. Nah, orang tertimpa material seperti ini itu pasti ada penyebab dasarnya, teman-teman. Ya, penyebab dasarnya hanya ada dua sebenarnya, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kalau kondisi tidak aman kaitannya sama benda ya, benda mati atau alat kerja. Kemudian kalau tindakan tidak aman itu kaitannya sama perilaku atau kelakuan orang, begitu. Nah, jadi dua hal ini sebetulnya itu yang menyebabkan kecelakaan kerja, kecelakaan ya dalam sebuah aktivitas. Sehingga kalau kita ingin menghilangkan atau mencegah kecelakaan, kita hilangkan ini saja gitu. Kita hilangkan penyebabnya, kurang lebih gitu. Jadi salah satu memang tujuannya ini juga untuk menghilangkan penyebab ini, perilaku-perilaku yang tidak aman yang kita lakukan itu bisa berkurang dengan ya kita kasih informasi atau pengetahuan melalui orientasi K3L ini begitu. Nah, atau penyebab yang lain yang familiar dengan kita, kehidupan kita sehari-hari ini ya. Ini penyebab-penyebab dasar gitu ya, mengantuk, mabuk, tidak kompeten. Ini penyebab tadi disebutkan unsafe action atau tindakan tidak aman. Yang sebelah kiri sini. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah kondisi tidak aman seperti jalan licin, remblong, atau tidak ada rambu-rambu kayak gitu. Nah, sebetulnya si bahaya ini atau hazard ini bisa kita kendalikan, sangat bisa kita kendalikan. Jadi siapa bilang kalau kita kan kalau bilang kita selalu bilang atau orang-orang selalu bilang bahwa ya kalau namanya kecelakaan takdir, gitu ya. Enggak sama sekali. Kita bisa bilang itu takdir kalau usaha kita sudah maksimal untuk menghilangkan kecelakaan tersebut gitu. Nah, di sini ada metode atau hierarki pengendalian bahaya. Gimana sih cara kita mengendalikan bahaya itu? Nah, ini mungkin kalau yang dulu sudah pernah ikut seminar saya sebelumnya, saya pernah sampaikan juga ini. Jadi ini adalah metodenya hierarki pengendalian bahaya. Jadi kalau di sini ada bahaya gitu ya. Jadi yang pertama itu kita lakukan eliminasi. Tahap pertama ini yang paling efektif ya, kalau lihat gambar yang paling kiri ini most effective. Jadi yang paling atas ini yang paling efektif, kemudian yang paling bawah ini kurang efektif gitu. Jadi yang pertama yang paling efektif itu adalah eliminasi. Jadi menghilangkan sumber bahaya, kemudian selanjutnya adalah substitusi, mengganti alat atau material yang mempunyai sumber bahaya. Lalu yang selanjutnya engineering control atau rekayasa teknis untuk mengisolasi pekerja dari bahaya. Selanjutnya administratif control, mengubah cara orang bekerja. Dan perlindungan terakhir nih, APD, alat pelindung diri. Ini melindungi kita dari kontak langsung dengan bahaya. Misalnya kalau helm nih, menghilangkan
bahaya dari benturan ke kepala gitu, tetapi tidak menghilangkan bahaya dari jatuhnya. Jatuhnya akan tetap gitu, tetapi setidaknya melindungi kepala kita. Jadi itu perlindungan terakhir begitu ya. Oke, jadi kalau saya analogikan seperti ini ya, dari hierarki pengendalian bahaya ini, misalnya eliminasi. Misalnya nih, kasusnya ada 2 orang surveyor kelautan akan menuju ke Pulau Kelapa yang di bagian bawah sini ya, untuk bekerja menggunakan perahu sampan. Ya bahayanya perahu bisa terbalik dan tenggelam gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kita gunakan metode yang tadi, hierarki pengendalian bahaya, kita kendalikan bahayanya gitu ya, dengan metode tadi. Yang pertama kan eliminasi, menghilangkan sumber bahaya. Nah sumber bahayanya kan pergi survei ke Pulau Kelapa gitu ya. Nah menghilangkan sumber bahaya di sini adalah dengan cara, maksudnya adalah menghilangkan itu, pergi ke Pulau Kelapanya. Jadi bisa nggak kerja dari rumah gitu, kurang lebih gitu. Nah kalau kita bisa kerja dari rumah, otomatis si pekerjaan survei ini tidak terjadi. Jadi kita cukup kerjakan di rumah, sehingga udah cukup sampai di situ, aman gitu ya. Artinya kita tidak terpapar bahaya itu. Jadi cukup sampai di situ, aman, selesai masalahnya. Gitu. Tetapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, eliminasi ini tidak bisa kita lakukan, kita tetap nih harus praktikum lapangan, misalnya ke Pulau Kelapa. Nah, maka kita lakukan substitusi yang sebelumnya kita adanya pakai sampan gitu ya, sampan kayak gitu. Nah, bisa diganti sampannya dengan perahu yang lebih aman gitu ya. Contoh seperti di gambar pakai yacht gitu ya. Yang mana nggak mungkin juga sih. Oke. Jadi si perahu sampan yang tidak aman, yang tidak stabil ini, untuk kita ganti dengan perahu yang lebih besar, yang lebih aman, seperti itu. Nah, bisa diganti seperti itu, oke, otomatis bahayanya jadi hilang gitu, sampai substitusi. Oke. Nah, ternyata substitusi ini misalnya tidak bisa dilakukan, maka kita masuk ke pengendalian selanjutnya, adalah engineering control. Jadi kita tetap nih, nggak ada nih perahu yang lebih aman, kita adanya perahu sampan seperti ini, maka engineering control itu adalah memodifikasi perahu sampan dengan menambahkan outrigger atau kita kenalnya cadik ya. Cadik ya, kita ditambah cadik supaya lebih seimbang, stabil, dan tidak oleng gitu, tidak tumpah gitu, tidak terbalik. Nah ini adalah engineering control seperti itu. Nah bisa dilakukan engineering control berarti tadi bahaya atau potensi bahayanya adalah terbalik, otomatis udah hilang atau berkurang. Nah bisa dilakukan engineering control sampai engineering control, ya udah selesai sampai di situ. Tetapi kalau tidak bisa dilakukan engineering control, maka nggak bisa nih dipasang cadik atau outriggers gitu ya. Maka kita lakukan administratif control gitu ya. Kalau administratif control ini mempraktekkan cara menaiki dan mengendarai perahu sampan yang aman. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi misalnya kita ikut training cara mengendalikan sampan, kemudian kita batasi bebannya, barang kita taruh di tengah, atau orang yang lebih ringan dia ada di bagian depan, yang lebih berat ada di bagian belakang, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, kemudian dari situ perlindungan terakhir baru alat pelindung diri. Oke, seperti itu. Jadi alat pelindung diri ini kalau kita udah nyemplung, ya udah gitu. Ini perlindungan terakhir kita, pelampung seperti itu. Jadi ini proses-proses tahapan untuk mengendalikan bahaya itu sendiri, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk aktivitas kita sehari-hari juga. Nah, kemudian ada materi alat pelindung diri. Nah, jadi saat ini teman-teman kita mau ada akreditasi internasional gitu ya. Salah satu requirement-nya atau hal yang diperlukan adalah kita harus mempunyai dan menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang terhadap aktivitas kampus seperti itu ya. Oke, seperti itu. Dan nah di sini ada materi terkait alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ini harus digunakan sesuai gitu. Jadi misalnya kita ke lab sesuai dengan aktivitas ya. Kita pakai misalnya kacamata safety, ada face shield dan lain sebagainya, ada jas lab gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita naik kapal gitu ya kan mesinnya suka berisik tuh. Di sini kita bisa
provide atau sediakan earplug seperti ini. Kita handling bahan kimia, kita pakai sarung tangan kimia. Kemudian kita turun ke laut misalnya ya, untuk mencegah kita tidak tertusuk stonefish dan bulu babi yang sangat menyakitkan itu. Maka kita harus lengkapi dengan sepatu safety gitu ya, seperti itu. Dan ketika kita bekerja di lab juga, kita lengkapi dengan masker, dan sekarang karena musim COVID juga ya, masker ini menjadi wajib gitu ya. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan gunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan aktivitas, kemudian lihat prosedur kerja untuk mengetahui apa saja APD yang disyaratkan. Nanti ke depannya rencananya kita akan tempel tuh. Nggak tahu sekarang sudah ada atau belum ya. Kang Ibnu belum ada ya. Jadi nanti ketika sebelum masuk laboratorium misalnya, itu kita pasang di situ APD yang diperlukan. Anda wajib memakai APD ketika memasuki laboratorium. Misalnya nanti ditulis di situ APD-nya apa saja. Misalnya jas lab, sarung tangan, kacamata safety, masker, misalnya seperti itu teman-teman. Oke. Oke, ini alat pelindung diri. Nah, kemudian ini yang dimaksud rambu-rambu tadi. Jadi ke depannya rencananya kita akan memasang rambu-rambu seperti ini juga nanti ya di lingkungan kampus kita. Jadi nanti di dalam ruangan, kemudian di pintu masuk, lalu di laboratorium begitu ya. Kemudian ada jalur evakuasi juga. Kemudian untuk alat-alat listrik kita pasang peringatan seperti ini, atau di alat lab ya, di situ ada peralatan-peralatan yang mungkin di situ kita ada potensi tangan kita bisa terjepit atau kerudung atau baju kita terlilit gitu ya. Seperti ini kita akan pasang seperti itu juga. Atau ada permukaan panas, aturan dilarang merokok dan lain sebagainya gitu. Nah, dulu waktu saya masih kuliah nih terkait aturan merokok juga bingung juga gitu ya. Waktu itu pernah kita dipanggil ke dekan, teman saya sih bukan saya nggak pernah ketahuan. Oke, jadi pada saat itu merokok tuh ya kan di tangga di gedung dekanat waktu itu kan. Nah ketahuan, akhirnya dipanggil suruh tanda tangan di atas materai dan sebagainya. Tapi kalau dari segi regulasi kita nggak tahu, mungkin teman-teman saya nggak tahu kalau di situ nggak boleh merokok karena tidak ada larangan, tanda larangan merokok dan lain sebagainya gitu ya. Nah makanya kedepannya kita akan pasang sign-sign seperti ini di lingkungan kampus kita. Dan teman-teman nanti kalau misalkan menemukan tanda seperti ini, oh artinya misalkan tidak boleh seperti itu. Kalau menemukan tanda kuning misalnya, oh saya harus hati-hati, di situ ada listrik. Gitu ya. Oh kalau menemukan tanda kuning seperti itu, oh saya harus hati-hati. Di situ saya bisa terlilit kerudung saya atau rambut saya atau tangan saya gitu ya. Oh saya menemukan tanda biru, artinya saya wajib menggunakan kacamata misalnya. Oh saya wajib menggunakan sarung tangan, oh saya wajib menggunakan masker. Seperti itu. Jadi ini nanti kita akan pasang semua itu di lingkungan kampus kita ya. Oke. Nah kemudian ini adalah kurang lebih area aktivitas yang ada di lingkungan kampus FVIK Unpad gitu ya. Kalau ada yang lain mungkin nanti bisa ditambahkan. Yang pertama ruangan kelas jelas gitu ya. Walaupun sekarang kuliah online ya, tapi mungkin ya kita ujung-ujungnya pasti ke kelas juga nanti gitu ya. Kita nggak akan selamanya juga kuliah dari rumah atau dari kosan, cuma nyalain laptop terus nggak nampilin gambar, kitanya asik ngapain kan nggak tahu gitu ya. Oke. Kemudian kita ada aktivitas di laboratorium juga. Kemudian kita ada aktivitas di pesisir atau pantai juga. Kita ada aktivitas di laut lepas juga gitu ya, ada praktikum pakai kapal tengah laut seperti itu. Kita ada aktivitas diving juga, kita ada aktivitas berenang juga, snorkeling dan lain sebagainya. Ini area aktivitas kita. Nah, area-area aktivitas ini harus kita kendalikan. Gitu. Bahaya dan resikonya harus kita kendalikan supaya teman-teman nanti ketika praktikum pulang dengan utuh gitu ke ibunya, ke bapaknya itu, ke pacarnya gitu ya. Pulang utuh gitu, nggak kurang satu apapun. Seperti itu. Nah, waktu saya 2008 kan di zaman-zaman itu sebelum dan sesudahnya itu banyaklah ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang memakan korban gitu ya, yang memakan korban ada gitu banyak, bahkan sampai 2010 itu ada gitu kegiatan kemahasiswaan yang memakan korban gitu.
Jadi tujuannya kita mengendalikan semua ini adalah supaya itu tidak terjadi lagi, teman-teman. Itu kita pulang dengan utuh gitu ya. Termasuk yang jomblo juga harus pulang utuh. Oke. Nah, kemudian yang kita kendalikan itu tidak hanya ketika di kampus saja, teman-teman. Yang kita harus sampaikan ke mahasiswa, ke sivitas akademika itu tidak hanya ketika di kampus saja, tetapi kita juga harus himbau, kita harus sampaikan berkendara yang aman menuju kampus. Karena kalau di peraturan ketenaga kerjaan itu berangkat kerja pun itu sudah termasuk bekerja gitu. Berangkat kuliah pun sudah termasuk bagian dari kuliah gitu ya. Walaupun belok ke warung misalnya. Oke. Nah ini contohnya di sini ya. Ini saya sering lihat gitu ya. Bahkan dulu saya pernah mengalami juga mungkin bonceng 3 gitu ya. Sekarang jangan. Bonceng 3 nggak pakai helm gitu kan. Ngelawan arus gitu. Nah ini nggak boleh dilakukan gitu. Nah yang pertama, kalau di prosedur K3L sebenarnya dimanapun gitu ya. Yang pertama ditanyakan itu dokumen, teman-teman. Dokumen dulu. Di apapun nanti di dunia kerja gitu ya, di dunia kerja ketika teman-teman nanti sudah ke dunia kerja, itu yang pertama ditanyakan itu dokumen. Gitu ya. Nah, dalam hal ini dalam hal berkendara yang ditanyakan ya SIM, STNK dan sebagainya. Tapi kalau di sini lebih ke kompetensi ya. SIM itu lebih ke menunjukkan kompetensi kita dalam berkendara. Nah, jadi pertama SIM, kenakan helm, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, dilarang bonceng 3, dan pastikan kita fit. Kalau kita nggak fit, nggak usah bawa kendaraan. Minta dibonceng aja gitu. Kalau nggak istirahat. Begitu. Nah, kemudian ketika menggunakan mobil juga pastikan SIM yang berlaku, sabuk pengaman, patuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian pastikan kondisi kita fit. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini, ketika di gedung, nah, di gedung ini yang pertama nih ada potensi kebakaran gitu. Nah ini potensinya sangat ada ya di gedung kita karena kita ada lab di situ, kemudian ada pantry ya, Pak Ibnu, ada pantry juga, kemudian kita ada listrik juga gitu ya. Kalau kita lihat kemarin juga kan ada gedung kejaksaan aja bisa kebakar gitu teman-teman, apalagi gedung kita gitu ya, gedung kejaksaan aja yang sangat kritikal ya istilahnya, memegang data-data yang sangat kritikal di situ bisa kebakar gitu. Apalagi gedung FPIK kita gitu. Itu sangat potensinya sangat tinggi sekali. Yang pertama, kenali jalur evakuasi dan titik berkumpul. Nanti ke depannya kita akan pasang nih di setiap ruangan jalur-jalur evakuasi seperti ini. Jadi di toilet misalnya ketika ada emergency di toilet, saya harus menuju kemana? Kalau misalnya ketika di ruang A misalnya, saya harus menuju kemana? Nanti jalur-jalur evakuasi seperti ini akan dipasang di setiap ruangan, di setiap lokasi untuk menginformasikan jalur evakuasi. Dan tandanya seperti ini ya. Di sini ada yang sign warna hijau-hijau seperti ini. Nah itu menunjukkan jalur evakuasi kita. Jadi kita nanti jalurnya kemana nih? Kalau misalkan ada kebakaran, nah itu kita harus kenali. Nanti mungkin kedepannya kita akan lakukan drill. Drill artinya itu simulasi ya. Kalau misalkan ada kebakaran, kita harus lari. Kemana itu harus dicoba gitu. Jangan sampai ketika ada kebakaran kita larinya ke kamar mandi atau kemana gitu, ada yang lari macam-macam. Nah ini harus nanti kita akan trainingkan, kita akan simulasikan. Kemudian berkumpul di titik berkumpul yang ada tanda seperti ini, ada gambar orang gitu ya, ada tanda panah, ini titik berkumpul. Jadi artinya ketika ada kebakaran nanti silahkan keluar mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik berkumpul. Nanti akan dihitung oleh penanggung jawabnya bahwa ada berapa nih mahasiswa atau staf yang ada di gedung ini, supaya nanti jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya, seperti itu. Jangan sampai ada orang hilang. Oke, kemudian yang kedua masih potensi kebakaran. Yang kedua adalah untuk api yang masih kecil itu gunakan APAR segera ketika Anda pertama kali mengetahui ada api. Jadi teman-teman sering lihat ya dimanapun ini tabung merah seperti ini, itu namanya APAR, kepanjangan dari alat pemadam api ringan. Kenapa disebut alat pemadam api ringan? Karena dia hanya bisa memadamkan api yang masih ringan, artinya api yang masih kecil. Kalau apinya sudah besar,
ya nggak bisa dipadamkan pakai apar gitu ya, nggak akan kuat dia. Nah, jadi ini apar ini digunakan ketika pada saat ada kebakaran gitu ya. Jadi ketika teman-teman pertama kali mengetahui ada api gitu ya, cari apar, matikan gitu ya. Jangan langsung telepon pemadam kebakaran karena nanti apinya keburu gede gitu. Nah, cara menggunakannya mudah. Jadi tinggal cabut pinnya. Jadi situ ada kayak pin ya, macam kalau kita lihat film-film Rambo tuh ada kayak granat gitu ya, dicabut pinnya, kemudian diarahkan, disemprot ke sumber apinya sampai apinya mati gitu. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ini silakan gunakan dengan bijak. Artinya jangan dipakai untuk main-main. Karena dulu pas zaman saya kuliah, ada teman saya yang ulang tahun, ya kan, terus disemprot pakai apar gitu ya. Ini harganya cukup mahal, dan ketika kita sudah tekan seret sekali, itu udah akan habis dia. Nggak bisa seret gitu, oh untuk nanti nggak bisa. Dia akan habis, harus sekali pakai dia itu. Seperti itu. Jadi gunakan yang bijak. Jangan kalau ada teman ulang tahun jangan pakai apar, nanti pakai aja lah telur busuk kayak apa kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian masih potensi kebakaran yang ketiga nih tahapannya. Jika api tidak dapat dipadamkan dengan apar dan semakin membesar, segera hubungi pemadam kebakaran atau regu pemadam kebakaran kampus. Jadi saat ini kita sedang dalam proses penyusunan tim emergency response ya, ERT, emergency response team. Jadi nanti akan dipasang juga tuh di setiap ruangan, di setiap lokasi tim emergency dari mulai P3K, kebakaran, tumpahan kimia dan lain sebagainya. Jadi penanggung jawabnya siapa? Jadi nanti teman-teman kalau ada kebakaran bisa langsung calling ke situ nomornya, di setiap lokasi ada nanti. Seperti itu rencana ke depannya. Kemudian, nah masih di gedung nih ada potensi gempa bumi gitu ya. Yang pertama tetap kenali jalur evakuasi dan titik berkumpul. Gitu ya, jalur evakuasi kemana, titik berkumpulnya kemana. Seperti ini yang kita harus kenali gitu. Kemudian jangan panik dan tetap tenang gitu ya. Yang mana ini susah gitu ya. Tapi intinya jangan panik, tetap tenang gitu ya. Walaupun sudah semester akhir dan belum lulus, tetap tenang gitu ya. Oke. Kemudian, nah seperti ini ya. Berlindung di bawah meja atau kursi atau struktur yang bisa melindungi kepala dari runtuhan. Jadi kepala kita nih yang harus dilindungi seperti ini. Entah itu kita bisa pakai tas gitu ya, atau buku atau apapun dengan tangan kita seperti ini. Masuk ke dalam kolong. Kalau enggak, intinya pada prinsipnya seperti gambar si Mbak yang rambut kuning ini gitu ya. Prinsipnya sih seperti itu. Kita bisa lakukan apa aja, nggak harus ada meja gitu. Karena kan di ruangan juga jarang meja ya. Kursi-kursi perkuliahan juga yang ininya putih itu sebenarnya bisa. Tujuannya ketika ada reruntuhan itu kepala kita intinya bisa tidak tertimpa seperti Simba itulah. Kurang lebih begitu prinsipnya ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ke laboratorium nih teman-teman. Jadi ini yang saya coba identifikasi berdasarkan pengalaman saya di laboratorium dulu. Dan mungkin masih banyak juga sih. Nah, jadi di laboratorium ini di sini kan ada bahaya, ada resiko ya. Jadi ini sekalian teman-teman juga belajar bedanya bahaya sama resiko itu apa. Nah, ini kurang lebih perbedaannya gitu ya. Perbedaannya ini. Nah, bahayanya misalnya listrik, risikonya adalah kesetrum, kebakaran, kerusakan alat. Kemudian ada bahaya bahan kimia. Ini resikonya iritasi, luka bakar, keracunan, pencemaran. Kemudian ada api, karena kan ini di laboratorium kita biasanya pakai bunsen gitu ya, pakai api, ada yang pakai gas, dan lain sebagainya kayak gitu ya, api-apian lah pokoknya. Kemudian itu potensinya ada kebakaran, ada luka bakar, ada ledakan, seperti itu. Nah, jadi bahaya dan risiko ini yang mungkin timbul yang ada di laboratorium. Nah, seperti apa sih gitu supaya prosedurnya di laboratorium? Nah, ini saya sampaikan nanti sebenarnya yang tertulis di sini nanti akan kita pasang di laboratorium di papan pengumuman juga mungkin, terus di pintu masuk laboratorium, supaya kita juga tahu gitu ya sebelum masuk laboratorium kita sudah pernah ini gitu. Sudah tahu. Yang pertama pastikan Anda mengetahui dan memahami prosedur kerja di laboratorium. Nah ini nomor 1
sama nomor 3 sebetulnya ini satu kesatuan ya. Pastikan Anda telah mengikuti training bekerja di laboratorium. Jadi kedepannya kita akan coba desain. Jadi mahasiswa sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas dengan resiko tinggi, itu kita akan coba trainingkan dulu, singkat gitu ya. Dikasih pengetahuan, kasih knowledge dulu. Bagaimana nih cara bekerja aman di laboratorium? Gitu ya, dikasih training dulu supaya kita benar-benar paham nih ketika bekerja di laboratorium itu seperti apa gitu. Nah, ini. Kemudian pastikan kita juga punya izin untuk menggunakan laboratorium. Jadi jangan sampai kita tanpa izin main masuk terus ada kejadian tidak diketahui. Nah, itu. Kemudian kenakan alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata safety, face shield, dan lain sebagainya. Kemudian buang limbah B3 pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini B3 ya. B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Artinya bahan tersebut bisa meracuni tubuh kita. Kemudian bahan tersebut juga bisa mencemari lingkungan. Seperti itu. Jadi nah, terkait bahan B3 ini bisa kita ketahui dari mana? Nah, kita bisa ketahui dari SDS atau MSDS. Nggak tahu teman-teman pernah dapat materi SDS atau MSDS? Belum pernah ya? Nah, ini yang sangat penting sekali. SDS atau MSDS ini adalah lembar keselamatan material, kurang lebih seperti itu. Nanti kita contoh di depan ada. Kemudian cabut atau matikan sumber listrik setelah selesai menggunakan peralatan, kenali lokasi apar dan jalur evakuasi, lalu pastikan peralatan yang Anda gunakan sudah lolos inspeksi. Nah, nanti akan dibahas di selanjutnya, mungkin ini lebih ke tim K3L nanti. Kemudian dilarang bercanda di dalam laboratorium gitu ya. Misalnya siram-siraman air keras gitu ya di laboratorium kan nggak boleh gitu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh yang pertama. Ini ada contoh yang sebelah kiri ya, instruksi bekerja di laboratorium atau bahasa kitanya lebih kenalnya dengan SOP gitu ya. Nah, pastikan teman-teman memahami instruksi kerja ini atau SOP ini. Jadi SOP ini nanti akan kita tempel di setiap laboratorium gitu ya sebelum masuk. Jadi pastikan kita sudah mengikuti protokolnya, SOP-nya seperti apa baru kita masuk gitu ya. Dan ketika di dalam pun kita harus ikut ini gitu ya. Oke. Kemudian nah yang dimaksud SDS atau MSDS tadi adalah ini yang sebelah kanan. Material safety data sheet gitu ya. Jadi nah misalnya kita di lab itu menggunakan etanol atau H2SO4 berbahaya banget gitu ya, H2SO4. Nah, di safety data sheet atau material safety data sheet ini itu di situ ada detailnya. Pabrik yang produsennya itu dari mana gitu. Kemudian keterangan produknya seperti apa gitu. Kemudian komposisinya apa, lalu hazard identification atau identifikasi bahayanya apa. Jadi di situ tuh di SDS ini atau MSDS ini nanti ada misalnya ketika kita menggunakan bahan itu kita harus pakai alat pelindung diri apa aja, misalnya masker gas, sarung tangan dan sebagainya. Terus ketika kita kena percikan itu kita harus apa? Kalau kena mata harus seperti apa? Jadi kita pastikan memahami gitu. Jangan sampai ketika kita misalnya terkena asam sulfat misalnya ya, kita lap gitu ya. Contohnya misalnya kita kasih air mengalir dan lain sebagainya atau penanganannya seperti apa gitu nanti. Misalnya kita pakai asam sulfat, kita pakai tangan telanjang seperti ini ya udah kita campur-campur gitu. Kena tangan bisa melepuh. Nah, makanya di SDS ini di situ ada ditulis gitu. Oh, harus pakai sarung tangan kimia misalnya. Jadi ketika praktikum menggunakan itu kita ada APD-nya semua gitu ya. Oke. Jadi tangan kita ini lebih berharga karena nggak ada spare part-nya ya. Nah, kemudian terkait praktikum lapangan. Jadi sebenarnya prosesnya ini ya, pikirkan, rencanakan, dan lakukan. Pikirkan dengan selamat, rencanakan dengan selamat, lalu lakukan dengan selamat. Nah, kembali ke gambar tadi, praktikum lapangan ini seperti ini bahayanya ya. Seperti yang tadi di depan disampaikan, ini praktikum lapangan kayak gini, kurang lebih aktivitasnya dan potensinya banyak sekali, potensi bahayanya seperti ini. Nah, kemudian ketika praktikum lapangan ini harus kita benar-benar lakukan dengan
sistematis begitu, dari mulai perencanaan. Kita bentuk organisasi, biasanya ada kepanitiaan begitu ya. Lalu buat perencanaan secara rinci, lalu buat analisa keselamatan sesuai dengan rencana kerja. Rencana ini gitu ya. Rencana yang poin nomor 2 ini. Nah, ini yang belum kita lakukan sepertinya ya, Pak Ibu. Nah, jadi analisa keselamatan ini harus kita buat mulai dari ketika kita sudah menerapkan sudah establish nanti prosedurnya, kita harus rencanakan, kita harus buat gitu ya. Nanti di depan saya akan coba kasih contoh. Kemudian kegiatannya ketika pada saat kegiatan, ini kan tahapannya 3, perencanaan, kegiatan, lalu evaluasi gitu. Jadi ketika kegiatan ini disosialisasikan juga gitu rencananya seperti apa. Kemudian nih JSA-nya atau analisa keselamatan kegiatannya seperti apa nih, itu disosialisasikan juga ke teman-teman peserta nih, gitu. Jadi jangan sampai yang tahu tuh panitianya aja, nggak bisa, nggak boleh. Jadi nanti yang lain cuma follower gitu ya. Jadi ini ngapain ini, jadi kesana ngikut, kesini ngikut gitu. Jadi ini disampaikan. Dan ketika disampaikan sosialisasi terkait ini, pastikan ada dokumennya, di-record, dicatat gitu. Oh ini sudah nih mengikuti sosialisasi terkait kegiatan, terkait bahayanya apa gitu ya. Jadi ketika nah selain itu ketika berkegiatan juga lakukan sesuai dengan perencanaan. Jadi jangan sampai rencananya A yang dilakukan B gitu. Di rencananya kegiatannya hanya transek kuadrat, ternyata ada mahasiswa-mahasiswa yang malah nyelam gitu ya. Nah ini harus dikontrol, harus diawasi gitu. Kemudian ini lakukan juga pengawasan terhadap kegiatan di lapangan. Jadi pastikan tidak keluar pada jalurnya gitu ya. Dulu waktu praktikum renang kita pernah dihukum tuh ya kan. Pada saat itu praktikumnya renang aja gitu kan. Tapi kalau ini mengalami di kolam UPI enggak Kang Ibu? Nah di kolam UPI kan ada loncatan yang tinggi tuh. Yang tinggi banget tuh. Nah pada kita malah pada loncat dari situ, akhirnya dihukum kan. Nah nggak boleh kayak gitu. Jadi rencananya ya udah ke situ renang gitu, tapi ini malah loncat gitu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian tahap evaluasi, nah lakukan evaluasi terukur juga itu dari kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan. Nah kemudian hasil evaluasi itu dicatat untuk perbaikan di kegiatan selanjutnya, lalu dibuatkan laporan kayak gitu. Jadi di kegiatan selanjutnya nih, oh kemarin kekurangannya ini, oh kemarin ada bahaya ini nih, kemarin di analisa ininya yang diidentifikasi bahayanya hanya stonefish sama bulu babi aja. Ternyata ada ular laut gitu di sana gitu ya. Nah makanya di kegiatan selanjutnya kita masukkan juga tuh bahaya dari ular laut, kita harus apa. Soalnya waktu praktikum saya dulu waktu di Cirebon ada ular laut tuh banyak, malah ditangkepin kan, dilempar-lemparin gitu. Nah ini kalau kepatuk selesai sudah gitu ya kan. Ya zaman dulu sih ya. Gak ngerti. Oke, nah ini teman-teman contohnya. Contoh dari analisa keselamatan kerja ini mungkin ini dibuatnya sama tim nanti tim penanggung jawab K3L-nya. Ini ada namanya HIRADC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determination Control disebutnya. Nah jadi setiap aktivitas atau kegiatan kita lakukan pengendalian, misalnya urutan pekerjaannya seperti ini ya. Ada bahayanya apa, ada risikonya apa, nilainya berapa, kemudian pengendalian dari tadi ya, ada eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, alat pelindung diri, kayak gitu. Nah lebih sederhananya untuk di lapangan ini aja kita pakai, gitu nanti. Jadi nanti di lapangan ini kita pakainya namanya analisa keselamatan kerja sih, atau kita bisa ya namanya bisa apalah terserah gitu. Analisa keselamatan praktikum misalnya boleh. Silakan. Tetapi pada prinsipnya seperti ini. Misalnya nih, ada praktikum transek kuadrat Padang Lamun. Lokasinya di Pulau Biawak gitu ya. Jadi urutannya apa nih? Dari mulai keberangkatan dari kampus menuju Karangsong, Pelabuhan Karangsong, ini pakai bis. Bahaya yang potensialnya apa? Kecelakaan lalu lintas. Tindakan yang direkomendasikannya apa? Misalnya memastikan vendor, kan ada panitia tuh yang suka nyari-nyari bis tuh kan. Nah itu pastikan dia punya izin resmi nggak. Kemudian kirinya disebutnya ini masih berlaku nggak gitu bisnya. Jangan sampai ketika kita jalan terus remnya blong gitu kan. Jangan sampai masuk berita gitu. Kayak gitu.
Kemudian memastikan pengemudi SIM-nya, terus memastikan pengemudi sehat dan tidak dalam pengaruh alkohol dan narkoba. Ini bisa kita lakukan pemeriksaan gitu. Lalu selanjutnya misalnya langkah kedua, ini keberangkatan dari Pelabuhan Karangsong ke Pulau Biawak. Ini potensi, ini contoh aja ya. Ini potensinya perahu tenggelam gitu. Nah, tindakan yang direkomendasikannya apa? Misalnya yang pertama memastikan perahu mempunyai izin berlayar. Yang kedua memastikan nahkoda itu kompeten, punya disebutnya kalau nggak salah sih mualim pelayaran rakyat ya, nama izinnya. Kemudian lakukan inspeksi kapal yang meliputi misalnya pemeriksaan lambung kapal dan mesin. Ini kita bisa lakukan gitu dari pihak FPIK, Pak, saya mau sewa kapal Bapak ada apa namanya di dokumen bahwa kapal ini sudah diperiksa nggak gitu. Oh nggak ada, oke Pak, boleh saya lakukan pemeriksaan. Nanti kita periksa lagi. Kita periksa, oh Pak ini bocor lambungnya. Terus kemudian aduh mesinnya nih udah mau mati-mati terus misalnya seperti itu. Nah kalau kapal seperti itu ya udah jangan kita sewa gitu. Itu waktu itu saya pernah pergi ke Pulau Biawak dari Pulau Karangsong dan di tengah-tengah kapalnya mesinnya mati. Bayang nggak? Udah gini nih, udah air udah hampir masuk gitu. Bisa dibayangkan kalau tenggelam pada saat itu kita nggak ada yang bawa pelampung satupun. Apa yang mau dikata kalau misalnya itu terbalik? Kita mau berenang berjam-jam sampai nunggu rescue, nggak mungkin. Ada yang mati pasti dari kita. Nah, jadi daripada itu terjadi, kita lakukan pengendalian di sini. Jadi artinya kalau kapalnya rusak, bocor-bocoran gitu ya, udah lapuk, udah jangan disewa kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya misalnya menyiapkan pelampung untuk setiap orang. Jadi pastikan kalau di kapal itu ada 10 orang, yang kita sediakan 10 pelampung. Gitu ya, kalau ada 20 orang, ya 20 pelampung. Kalau pelampungnya ada 15, orangnya ada 20, seperti apa? Ya 15 aja yang berangkat, gitu ya. Jadi ini harus memang benar-benar setiap orang harus ada. Begitu ya. Jadi kalaupun misalkan nanti perahunya kebalik, ya udah, setiap orang sudah ada pelampung kok. Jangan kita bilang, saya bisa berenang, nggak perlu pelampung. Enggak. Yang jago berenang pun berjam-jam di laut, apnea ya, apnea apa namanya? Trepen, water trepen tuh kan, capek, gitu ya, nggak akan kuat selama itu. Oke, kemudian misalnya yang ketiga langkahnya praktikum transek kuadrat. Ini resikonya apa? Kita bisa tenggelam kan, atau kaki ini terutama kalau di yang dangkal-dangkal gitu bahayanya tuh stonefish, ikan batu itu, ada yang pernah lihat? Atau bahkan ada yang pernah makan? Nah, saya belum pernah sih. Tapi teman saya ada yang pernah kena stonefish kakinya. Ada yang pernah kena bulu babi kakinya. Waktu itu di pulau terpencil juga gitu. Mau apa gitu? Mau kayak gimana? Ke dokter jauh gitu kan, sakit. Ya udah. Untung nggak lewat gitu ya. Oke. Nah, misalnya pengendaliannya apa sih dari sengatan bulu babi itu? Misalnya pakai sepatu safety. Jangan pakai sendal, apalagi nyeker gitu. Kebanyakan waktu zamannya saya nyeker malah gitu ya. Nyeker gitu ya, transek kuadrat. Kalau kena stonefish atau bulu babi, itu santapan lezat banget buat mereka kan. Nah, kemudian ada bahaya dari tangan. Misalnya kan kita suka ngambil-ngambil apa tuh? Sampel misalnya tangan-tangan kita merogoh ke seabednya gitu. Nah, itu ada terkena sengatan apa misalnya ya pakai sarung tangan seperti itu, sarung tangannya yang proper seperti itu ya. Nah ini contoh nanti, jadi ketika kita praktikum lapangan harapannya ini dibuat dan dilaksanakan sehingga resiko-resiko yang mungkin timbul nanti ke depannya tidak terjadi gitu ya. Jangan bilang udahlah nggak penting, nanti ketika di lapangan jauh dari mana-mana pulau terpencil teman-teman kena ini, jauh dari rumah sakit loh. Sakitnya tuh bukan hanya di sini tapi juga di kaki ya atau di tangan. Oke, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya terkait masalah housekeeping. Jangan sampai nanti kita ada video viral, salah satunya. Ada video viral mahasiswa FPIK buang sampah sembarangan, viral kan gitu. Kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi intinya jaga kebersihan dan kerapihan kelas dan laboratorium, buang sampah sesuai dengan jenisnya. Nanti mungkin
nggak tahu ya sekarang sudah ada atau belum Pak Ibnu terkait segregation, waste segregation. Jadi pemisahan sampah organik, anorganik, dan ada B3 gitu. Karena kita nanti akan di aspek lingkungannya kita akan kendalikan juga sehingga sampah-sampah B3, bahan berbahaya dan beracun seperti sampah laboratorium itu kita harus tempatkan sendiri dan dikelola sendiri. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian jika di lapangan, sediakan kantong sampah. Jadi ketika praktikum lapangan nanti, kita bawa tuh trash bag gitu ya. Kita pisahkan misalnya bisa dengan warna yang berbeda. Jadi untuk organik di sini, anorganik di sini gitu. Itu kita lakukan seperti itu. Kemudian ketika di lapangan juga jangan buang sampah ke laut. Nah ini anak lautan ketika di lapangan buang sampah ke laut sembarangan, apa ya gitu, kayak gimana gitu ya, ya nggak bagus lah dari segi attitude-nya, nggak kompeten terlihatnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah dalam keadaan emergensi medis gitu ya, misalnya terdapat kecelakaan. Nah ini kalau misalkan di lingkungan kampus, di gedung gitu ya, kita lagi di lab ya, terutama resiko ini sangat mungkin terjadi. Misalkan ada kecelakaan tuh, entah itu misalnya luka terbuka, open wound, atau misalnya terkena kimia dan lain sebagainya, atau serangan jantung. Nah nanti silahkan laporkan kepada regu P3K untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jadi ini dalam sekarang nih sebenarnya kita lagi susun ya, Pak Ibnu dan Pak Noir dan tim yang ada di sini itu sedang susun tim dari K3L FVIK Unpad, tapi bukan K3L yang itu ya, yang sering kita lihat di depan itu, bukan. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan itulah. Oke, jadi nanti silahkan laporan kepada regu P3K, nanti akan dilakukan pertolongan pertama. Kalau selesai di pertolongan pertama cuma kegores misalnya ya, udah selesai di situ, ya kan? Tetapi kalau misalnya parah nih harus dirujuk misalnya ke rumah sakit, nanti akan dibawa ke klinik terdekat atau ke rumah sakit terdekat begitu. Atau misalnya kecelakaannya parah nih, langsung dibawa ke rumah sakit, itu direkomendasikan seperti itu. Oke. Kemudian kalau ada kebakaran ya kalau di lapangan seperti apa? Kalau di lapangan ya kita juga ketika di kepanitiaan itu harus kita tunjuk gitu. Penanggung jawabnya untuk medis ini siapa? Kalau saya dulu ketika berkegiatan di unit SAR Unpad ya, ketika masih di kampus, itu kita hire atau rekrut dari PMI khusus gitu. Jadi ketika misalkan ada hal-hal seperti ini, jadi para medisnya yang langsung datang. Sebenarnya ke depannya kalau memang harusnya sih seperti itu. Jadi ketika praktikum lapangan kita hire untuk tenaga medis berkeahlian khusus kayak gitu. Nah, terus kebakaran seperti apa? Jika terdapat kebakaran, kita menemukan kebakaran pertama itu ya kita padamkan dengan apar. Jangan nunggu apapun gitu. Atau kita laporkan ke regu pemadam kampus, lalu nanti dipadamkan. Nah, kalau misalkan apinya tidak bisa dipadamkan dengan apar, lapor ke petugas pemadam kebakaran. Nanti akan akan datang di sini. UW-nya gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi untuk emergency contact number nanti ya tambahannya, nanti sedang kita susun sekarang. Nanti di setiap gedung, di setiap ruangan itu akan ditempel. Nanti regu emergency medis siapa? Kemudian regu pemadam kebakaran siapa? Kemudian ada regu tumpahan bahan kimia siapa? Nah, nanti akan ditulis di situ. Jadi teman-teman kalau menemukan itu nanti bisa langsung calling. Seperti itu intinya pengendaliannya. Oke, sampai sini saya kira saya cukupkan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Sena atas pemaparan materinya. Diingatkan kembali kepada para peserta agar dapat mengisi daftar hadir yang tertera di kolom chat di bawah. Baik, saat ini kita akan memasuki ke sesi diskusi nih. Saya akan membuka satu termin dengan 3 pertanyaan kepada para audiens yang telah
Memiliki pertanyaan, dipersilahkan mengaktifkan fitur Raise Hand atau bertanya langsung di kolom chat di bawah. K3L itu kan sebetulnya K3LL itu kan sebetulnya lebih banyak proporsinya itu ada di Kemenaker ya, di perindustrian, apapun bentuk industrinya begitu. Yang ada juga memang K3LL untuk perkantoran begitu, K3LL umum, K3LL laboratorium dan seterusnya begitu. Nah, kami sebetulnya dari K3L dari kalau Unpad sekarang memang udah berubah nama dari dulu K3L, orang kalau bicara K3L itu nanti Kang Sena apa yang teman-teman dari tenaga kebersihan. Memang sampai saat ini di Unpad sendiri namanya masih Pusat Keselamatan, Keamanan, Ketertiban begitu dan Kebersihan Lingkungan. Jadi masih tetap ada gabung di sana. Nah, tapi yang saya ingin fokuskan adalah di Pusat Keselamatan Lingkungannya gitu. Nah, ini kembali lagi tadi ada di perguruan tinggi K3L ini sendiri sebetulnya belum formal ya, belum formal atau belum ada secara resmi ditetapkan oleh pemerintah. Regulasinya juga belum ada. Tetapi kalau teman-teman dari beberapa perguruan tinggi lain mencoba mendekatinya dari K3L tadi yang seperti Kang Sena sampaikan, itu laboratorium, perkantoran, dan umum. Barangkali Kang Sena bisa memberikan gambaran lah. Sebetulnya bagaimana sih hierarkinya K3L di perguruan tinggi itu sebaiknya yang dibentuk? Karena kalau baca atau kalau ikut training dan seterusnya, saya belum pernah dapat yang berkaitan dengan K3L perguruan tinggi gitu secara resmi gitu. Cenderung lebih ke industri. Nah ini justru saya menarik apa yang disampaikan Kang Sena tadi sudah menyinggung mulai masuk laboratorium dan itu kan memang ada standarnya sendiri gitu. Tapi nanti bagaimana dengan K3L perkantorannya tadi misalkan atau K3L umumnya tadi larangan merokok, penyediaan APAR dan seterusnya. Barangkali bisa memberikan gambaran, ilustrasi kita mulai dari mana sih sebetulnya untuk K3L ini begitu. Nah, karena yang saya paham K3L ini merupakan satu bentuk budaya yang melibatkan pengelola, artinya institusi di sini Unpad tentunya, dan pelaku ya, pelaksana dari yang akan melakukan K3L itu sendiri. Tetapi tentunya pengelola juga ada hierarkinya gitu, karena begitu banyak kan di perguruan tinggi itu dengan populasi bisa sampai 30.000, itu nggak mungkin ditangani oleh pengelola terpusat, tetapi harus terdistribusi dan seterusnya. Barangkali bisa memberikan pandangan begitu dari pengalaman Kang Sena bekerja di K3L. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teguh atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kang Sena. Baik Pak, memang tadi ya yang pertama kita mulai dari mana nih K3L-nya gitu. Terus kemudian terkait regulasi gitu ya. Di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 terkait sistem manajemen K3, begitu Pak. Di situ disebutkan setiap instansi atau perusahaan ya yang punya karyawan lebih dari 100 orang atau yang punya resiko bahaya tinggi itu harus menerapkan sistem manajemen K3 ini, seperti itu Pak bunyinya. Nah, kalau melihat ke pengertian daripada perusahaan itu sendiri adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak
negara atau perseorangan gitu ya, milik swasta ataupun negara yang membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain seperti itu. Nah, kalau masuk terminasi seperti itu ya, pengertian seperti itu, apakah kampus ini masuk kriteria tersebut atau enggak, atau mungkin ada peraturan khusus gitu ya terkait yang mengatur regulasi tentang kampus. Nah, ini memang perlu dikaji. Karena di K3L sendiri Pak, di sistem manajemen K3 sendiri itu ada namanya identifikasi peraturan hukum dan persyaratan lain atau seperti itu ya. Jadi nanti di situ ada prosedur yang harus kita mengidentifikasi nih, lembaga kita ini secara hukum ini termasuk ke mana misalnya. Kita masuk nggak ke PP 50 tahun 2012 itu, atau terkait alat pelindung diri, atau terkait apa gitu. Kalau memang UNPAD ini sudah berbadan hukum yang seperti disebutkan tadi gitu ya, maka saya kira sudah masuk requirement atau kriteria mempekerjakan 100 orang atau sebuah pekerjaan atau aktivitas yang mempunyai bahaya dan resiko yang tinggi begitu Pak. Jadi memang kalau melihat ke pengertian tersebut, saya kira memang penting menerapkan sistem manajemen K3 ini. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya mulainya dari mana, ya tentu mulainya kita dari penyusunan sistem manajemennya Pak, sistem manajemen pengelolaannya. Dan ini saya dan tim dari FPIK sudah coba susun begitu ya. Terbatas untuk mungkin saat ini untuk aktivitas di lingkup FPIK saja begitu Pak. Tapi mungkin kedepannya sih kalau memang diperlukan untuk di tingkat universitas, saya kira akan lebih bagus begitu. Seperti itu Pak. Jadi memang ada serangkaian dari mulainya dari mana ya? Mulainya otomatis kalau ini kan perlu support atau dukungan dari top manajemen Pak, sebuah instansi dalam hal universitas ini dari rektor ya Pak, seperti itu. Nah, itu memang komitmennya itu salah satunya dibuktikan oleh nanti ada namanya policy atau kebijakan K3L, kayak semacam statement seperti itu Pak, dari rektor bahwa kami berkomitmen kurang lebih seperti itu ya, untuk menjaga keselamatan karyawan dan mahasiswa kami, seperti itu. Kurang lebih seperti itu statementnya. Kemudian dari situ ada namanya prosedur dari mulai perencanaan. Nah, rencana ini ya disesuaikan dengan aktivitas apa saja sih yang ada di kampus gitu. Kemudian dari perencanaan mulai implementasi, dari implementasi ada pengendalian operasional dari mulai ke SOP dan prosedur itu, lalu dari rencana kemudian pelaksanaan, lalu nanti itu dievaluasi Pak, bentuk laporan bulanan, oh kira-kira sudah sesuai dengan rencana atau belum. Lalu mungkin secara reguler setahun sekali si manajemen ini dari rektorat gitu ya, top manajemen ini melakukan evaluasi kesesuaian dan pemenuhannya gitu. Kira-kira ada yang perlu ditambah atau dirubah seperti apa. Seperti itu kurang lebih Pak Teguh gambaran secara globalnya Pak. Baik, terima kasih kepada Kang Sena untuk pemaparannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Kang Vicky. Boleh langsung di-on-kan saja mic-nya, Kang. Ya, terima kasih untuk Teh Saldew atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Di sini saya Vicky Abdul Jafar dari Kelautan 2018, juga dari Komitmen, izin bertanya kepada Kang Sena. Terima kasih Kang Sena sebelumnya atas pemaparan materi mengenai K3L. Ini sangat memberikan informasi banyak kepada saya, khususnya mengenai persiapan-persiapan, kemudian orientasi K3L yang sudah dipaparkan. Salah satu pertanyaan saya ialah seperti ini, Kang. Ketika kita ada di wilayah-wilayah yang sedang berkumpul bersama orang-orang banyak, seperti tadi yang disebutkan, ketika kita lagi di gedung, tentunya itu ada juga pihak-pihak lain. Kemudian ketika kita praktikum lapangan sekalipun, tentunya kita tidak sendiri. Dan apabila terdapat suatu bencana atau suatu kecelakaan kerja yang melibatkan banyak orang, misalnya kayak bencana alam. Nah, posisinya di sini adalah saya sebagai orang yang mengerti mengenai prinsip-prinsip dari K3L. Sedangkan
masih banyak juga yang belum mengerti mengenai prinsip K3L misalnya. Nah, kira-kira dalam K3L ini ada nggak sih Kang langkah-langkah untuk menyelamatkan orang lain gitu, dan semisalkan ada, kira-kira dalam kondisi apa yang bisa kita bantu orang lain untuk menyelamatkan dirinya berkenaan dengan prinsip K3L. Mungkin itu Kang Sena pertanyaan dari saya. Terima kasih Kang sebelumnya. Oke, kalau tadi prinsip K3L ada 3 ya, tapi mungkin ini kayak kalau kita ada di kondisi keramaian, intinya prinsip menyelamatkan itu selamatkan dulu diri sendiri. Seperti itu. Kalau dengan menyelamatkan orang lain kita ada potensi untuk tidak selamat, jangan lakukan, jangan pernah lakukan, gitu. Ini diajarkan memang di dunia SAR juga, search and rescue seperti itu. Jadi misalnya ada orang tenggelam nih, Kang, ada orang tenggelam. Nah, kita tanpa pelampung, kita tanpa apa, terus langsung nyebur ke situ, kita ada potensi kita ditenggelam, karena kalau orang tenggelam dia akan cenderung begitu ya, meronta ya. Jadi itu, dan pengalaman saya juga, kebanyakan yang meninggal itu justru yang menyelamatkan. Itu pengalaman saya di SAR 4 seperti itu. Nah, jadi prinsip yang pertama, selamatkan diri sendiri dulu. Ya, selamatkan diri sendiri dulu. Nah, kalau kita sudah yakin akan keselamatan kita, baru kita bisa atau boleh menolong orang lain. Misalnya dalam kapasitas kita ada di situ seperti apa gitu. Tetap ketika kita berada dalam satu area atau apa gitu ya, kita tetap harus ikut otoritas area tersebut, karena sudah ada penanggung jawabnya begitu. Nah, kalaupun kita punya kemampuan dalam menyelamatkan, misalnya kebetulan saya ada sertifikasi First Aid SOS internasional gitu ya. Nah, misalnya saya pernah waktu itu lagi jalan gitu ya, terus ada kecelakaan di jalan, saya turun, kemudian saya coba selamatkan, hentikan perdarahannya, kemudian dievakuasi ke rumah sakit gitu ya, seperti itu. Itu boleh kita lakukan selama hal tersebut tidak mengancam jiwa kita, seperti itu. Tapi kalau kondisinya dengan bencana alam, saya kira kalau secara pribadi kita tidak bisa menghandle hal tersebut. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghimbau gitu. Misalnya dengan, ayo evakuasi, misalnya ayo lari ke sana, boleh seperti itu. Yang kita mengetahui jalur evakuasinya. Oh, jalur evakuasinya ke sana. Oh, kita himbau orang-orang untuk ke sana jalur evakuasinya, ke sebelah sana. Seperti ada orang yang belok ke sana, Pak, sini Pak. Seperti itu. Jadi kita lakukan dalam koridor kita, kapasitas kita, dan jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri untuk menolong orang lain. Seperti itu ya. Kayak gitu. Baik, terima kasih kepada Kang Sena atas pemaparannya. Kepada Kang Vicky, apa sudah terjawab? Ya, sudah cukup terjawab Teh Saleh, dan terima kasih untuk Kang Sena atas jawabannya. Baik, saat ini sesi diskusi saya cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah berpartisipasi di webinar kali ini, dan juga khususnya kepada Pak Teguh, Kepala K3L Unpad. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik, karena sudah di penghujung acara, saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta. Diingatkan kembali untuk yang belum mengisi daftar hadir agar mengisi daftar hadir di bawah. Baik, karena acara sudah selesai, saya Salsa Dewi Kusuma selaku moderator pamit undur diri. Acara saya akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, boleh saya minta on-kan kameranya semuanya untuk dokumentasi. Boleh tolong di on cam dulu semuanya. Kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di lain kegiatan. Terima kasih.